Berusaha memotong-motong Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan, diadu supaya banyak yang nonton. Dengan cara ngadu domba dia cari duit. Ya subhanallah. Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka mengadu domba. Yang kau potong-potong videomu tadi dan kau adukan dengan ustadz yang lain, engkau sedang mengadu domba. Dan ada peristiwa ini bikin konten. Lagi viral ini bikin konten. Banyak di antara konten kreator yang berdakwah tanpa ilmu. Ini ngerusak dakwah. Tujuan mereka hanya sebatas untuk memperoleh keuntungan, memperoleh cuan. Berbahaya mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, mengatasnamakan agama Allah, mengatasnamakan agama Rasul. Karena itu tadi di awal saya katakan, menyibukkan diri dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Teman-teman yang semoga Allah muliakan, akhir-akhir ini ramai di media sosial pertikaian antara sesama muslim, yang sebenarnya pertikaian itu bisa diselesaikan tanpa dibesar-besarkan di media sosial. Kalaupun harus di-up di media sosial, bisa juga tanpa menyebutkan identitas seorang muslim itu sendiri, untuk meminimalisir mudarat yang ditimbulkan. Dan setelah kami ikuti perkembangan masalah ini, ternyata salah satu yang membuat masalah ini besar adalah para konten kreator yang tidak memiliki kapasitas ilmu syar'i untuk berdakwah di media sosial, hanya memiliki modal mental baja, lalu beraninya mentahzir ustadz yang seharusnya tahziran itu dilakukan oleh para ahli ilmu, bukan oleh yang minim ilmu seperti kami konten kreator. Parahnya, pernah kami lihat konten kreator mentahzir salah seorang ustadz senior yang berdakwah di negeri ini. Subhanallah, ini adalah fitnah dakwah salaf di zaman ini. Maka dari itu teman-teman yang semoga Allah muliakan, di video kali ini kami ingin memberikan nasihat untuk diri kami sendiri dan para konten kreator untuk berilmu dulu sebelum antum memposting atau berdakwah di media sosial. Apakah yang antum posting itu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar atau tidak? Apakah akan mengadu domba atau tidak? Baik teman-teman yang semoga Allah muliakan, mari kita simak sama-sama nasihat dari para asatiz terkait dengan masalah ini. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Yang lebih parah lagi, karena orang-orang sekarang sudah mulai mengambil penghasilan dari YouTube. Ya. Ada orang yang sengaja ingin kaya dari YouTube tapi dengan cara yang kotor. Bagaimana cara yang kotor? Dia potong-potong video ustadz-ustadz sunnah dan dia adukan dengan orang-orang yang bukan sunnah, seolah-olah jadi benturan. Si ustadz ini sedang ngomong tentang si fulan. Apa tujuannya? Karena kalau sudah sebuah kontroversi seperti ini, akan banyak followers dan YouTube-nya. Akan banyak subscriber yang mengikuti dia. Followersnya akan banyak. Sehingga dia bikin video-video yang seolah-olah mengadu domba para ustadz. Supaya banyak pengikutnya. Nanti kalau sudah banyak pengikutnya, dia pasang iklan. Karena dia pengen duit. Orang seperti ini orang yang paling jelek. Lebih baik engkau bikin konten, engkau mandikan orang-orang gila, itu lebih bermanfaat bagimu. Lalu engkau ambil keuntungan duitmu di situ untuk iklan. Itu lebih ringan. Daripada agama yang kau adu-adukan, lalu kau katakan ini dakwah. Apakah betul ustadz yang A, ustadz sunnah sedang menyindir ustadz yang kau potong itu? Bisa jadi engkau termasuk orang namimah, ngadu domba. Karena ada orang sekarang seperti ini. Berusaha memotong-motong ustadz fulan dengan ustadz fulan, diadu supaya banyak yang nonton. Banyak yang nonton, nanti dia akan banyak followersnya. Banyak followers yang mengikuti dia banyak duitnya. Dengan cara ngadu domba dia cari duit. Ya subhanallah. La yadkhulul jannah namam. Dengarkan hadis ini. Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka mengadu domba. Yang kau potong-potong videomu tadi dan kau adukan dengan ustadz yang lain, engkau sedang mengadu domba. Apakah pernah bilang ustadz yang kau potong itu sedang menunjukkan kepada ustadz yang lain? Sehingga kau potong-potong sehingga orang menjadi melihat YouTube-mu. Orang seperti ini merusak dakwah. Kalau hanya dia mengambil keuntungan dengan iklan, itu sebuah kritikan. Plus lagi caranya mengadu domba dalam dakwah. Bukankah itu lebih jelek lagi? Kalau kau memang mau cari duit dengan YouTube, lebih baik kau bikin konten yang bermanfaat bagi umat daripada mengadu domba umat. Lebih baik kau bikin konten yang di situ memberikan edukasi kepada umat daripada membuat umat ini rusuh. Kebodohan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, wal'iyadzubillah. Dan sangat disayangkan, kebodohan ini banyak menghinggapi dai-dai di masa sekarang ini. Ya, selain negeri kita ini subur tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, subur juga dai-dai penyesat umat. Ya, subur juga dai-dai penyesat umat.
hanya bermodalkan retorika yang indah, ya bermodalkan tutur kata yang bagus, bermodalkan ya konten yang dikemas dengan api, sudah bisa berceramah, sudah bisa berdakwah. Ya, karena kontennya bagus, dikemas dengan konten yang bagus, sehingga menarik netizen, menarik kaum muslimin. Ya, padahal nggak memiliki ilmu. Ya, hanya sebatas konten kreator. Ini pernah kita singgung. Banyak di antara konten kreator yang berdakwah tanpa ilmu. Ini ngerusak dakwah. Ya, ngerusak dakwah. Apalagi kalau kita lihat tujuan mereka bukan untuk menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia kepada akidah, enggak. Tujuan mereka hanya sebatas untuk memperoleh keuntungan, memperoleh cuan dari konten-kontennya itu. Ya, dan itu terlihat. Ya, sangat terlihat sekali. Jangan mengatakan, oh kamu nggak tahu niatnya seseorang. Iya, dia nggak pernah mengatakan dari lisannya. Tapi lisanul hal, kenyataan yang ada, memang apa? Konten kreator tujuannya adalah untuk mencari endorsement. Ya, untuk mencari cuan saja. Nah, maka muncul di zaman sekarang dai-dai konten kreator. Tiap hari bikin konten, ada peristiwa ini bikin konten. Lagi viral ini bikin konten. Dari mana sumbernya? Dari otaknya, dari akalnya sendiri. Gak ada ilmu sama sekali yang disampaikan sama dia. Namun yang sangat disayangkan, orang-orang seperti ini menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Ya, menisbatkan diri kepada manhaj salaf sehingga merusak dakwah salafiyah. Merusak dakwah salafiyah ini. Dari konten-konten kreator yang jahil murakkab. Apakah termasuk ruwaibidah ketika kita berdakwah di sosmed, FB, WhatsApp dan lain-lain, sementara disiplin ilmu dia tidak memiliki? Dia ruwaibidah antum. Dakwah harus dari orang berilmu. Da'i ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ada basiratin ada wa man ittaba'ani. Katakan, ini jalanku, jadi jalanku yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah. Ini dakwah, ad-da'wah ila Allah. Ada basiratin, atas dasar ilmu. Kalau tidak berilmu, maka mudaratnya lebih besar bagi diri antum dan masyarakat. Kadang-kadang antum seperti lampu ini, pelita, menerangi yang lain tetapi membakar diri antum. Dan antum sendiri tahu bahwa antum tahu orang menyaksikan dirinya bahwa dia tidak berilmu. Setiap orang tahu diri, atau katakanlah baliknya, kecuali kejahilan yang melampaui batas, hatta dirinya dia tidak tahu. Dia tidak boleh, harus berilmu. Apa yang antum mau bicarakan? Ini dakwah loh. Berbahaya. Mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, mengatasnamakan agama Allah, mengatasnamakan agama Rasul. Karena itu tadi di awal saya katakan, menyibukkan diri dengan ilmu. Kaum muslimin harus berilmu. Tapi tidak berarti bahwa antum tidak boleh mengajak orang fadhal ngaji sunnah, atau orang yang tidak salat antum ajak dia untuk salat. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat, antum lihat dia kaya dan dia tidak mau. Orang yang maksiat juga demikian. Tapi antum menampilkan diri sebagai dai dan berbicara tentang masalah-masalah agama yang antum tidak tahu, ini adalah kebodohan.